Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Vanessa Adelia, NPM 200810401097. Saya akan menjelaskan tentang pengertian zina. Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan ke dalam zina. Selain mendatangkan dosa besar, zina juga dapat menimbulkan kemudaratan seperti penyakit menular seksual. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras hambanya melakukan zina. Saya Indah Pratida Eka Putri ingin menjelaskan macam-macam zina. Jadi zina itu ada 3 macam. Yang pertama zina alaman, yang kedua zina muhsan, dan yang ketiga zina khairul muhsan. Yang pertama zina alaman. Zina alaman merupakan zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Zina yang dilakukan dengan panca indera ini seperti zina mata. Contohnya seperti ketika seseorang memandang lawan jenis dengan perasaan senang. Zina hati ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang. Zina ucapan merupakan zina yang dilakukan dengan membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Zina tangan, zina yang dilakukan dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis. Zina luar yaitu zina yang dilakukan antara lawan jenis yang bukan muhrim. Yang kedua ada zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Seseorang yang telah menikah atau yang sudah menjadi suami istri namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram atau berselingkuh. Yang ketiga ada zina khairul muhsan. Zina khairul muhsan merupakan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Contohnya orang yang sedang menjalin hubungan atau berpacaran namun melakukan perbuatan zina. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dalil dan juga kanun yang mengatur tentang zina. 1. Yaitu surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua yaitu surah An-Nur ayat 2 dan surat An-Nur ayat 3. Selanjutnya surat yang menjelaskan tentang zina yaitu surah Al-Furqan ayat 68-70. Dan juga zina itu merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat, seperti yang telah diterangkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum minuman haram, dan banyak orang yang berzina secara terang-terangan. Dan juga jika kita berzina, maka berarti kita tidak beriman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar ada. Salah satu bentuk iman kepada Allah dengan menjauhi larangannya seperti berzina. Artinya orang yang berzina sama saja tidak mematuhi perintah Allah karena ia tidak peduli dengan dosa yang akan didapatkannya. Dan juga kanun yang mengatur tentang zina yaitu Kanun nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 26 yang berbunyi, zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan antara kedua belah pihak. Dan pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina akan diancam dengan ukubat hudud cambuk 100 kali. Ayat 2 menjelaskan setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan diancam dengan ukubat hudud cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan ukubat takzir denda paling banyak 120 gram emas murni atau ukubat takzir penjara paling lama 12 bulan. Dan ayat 3 yang menjelaskan tentang setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, maka akan diancam dengan ukubat takzir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas murni dan penjara paling lama 100 bulan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari perbuatan zina. Yang mana yang pertama, dampak negatif dari perbuatan zina tersebut ialah menghancurkan masa depan anak. Ya, ini sudah jelas karena anak yang dihasilkan dari hubungan gelap atau perzinaan akan menghadapi masa kanak-kanaknya dengan tidak bahagia. Itu dikarenakan
ia tidak memiliki identitas ayahnya yang jelas. Yang kedua tuh dampak negatif dari perbuatan zina ini ialah merusak keturunan yang sah bila perzinaan menghasilkan seorang anak atau lebih. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Bila hubungan gelap itu dilakukan dengan dua atau lebih laki-laki, maka akan mengaburkan hubungan nasab atau keturunan kepada bapak yang sebenarnya. Yang ketiga, dampak negatif dari perzinaan tersebut ialah dapat mendorong pada perbuatan dosa besar, seperti membunuh wanita yang telah hamil karena perzinaan, atau bunuh diri karena menanggung rasa malu karena perzinaan yang telah dilakukannya. Yang keempat, dampak negatif dari perbuatan zina ini ialah menimbulkan berbagai penyakit. Salah satunya yang kita ketahui paling mendominasi yaitu HIV/AIDS. Penyakit HIV/AIDS ini dikarenakan bergonta-gantinya pasangan yang dilakukan atas perbuatan zina ini. Misalnya seorang wanita yang melakukan perzinaan dengan salah seorang laki-laki, kemudian dia melakukan perzinaan ini lagi dengan laki yang lain. Ini bisa saja terkena penyakit HIV/AIDS ini. Penyakit HIV/AIDS ini bisa menimbulkan kematian. Oleh karena itu, dalam Islam tegas mengatakan bahwa perzinaan ini haram, dikarenakan akibat dari perzinaan ini bisa mengakibatkan kematian. Menuduh melakukan zina atau yang dalam Islam biasa disebut dengan qazaf. Qazaf ini artinya menuduh orang yang melakukan zina. Menuduh orang yang berzina termasuk dosa besar, dan jika tuduhan itu tidak dilengkapi bukti-bukti yang sah menurut syarak, maka baginya terkena hukum dera 80 kali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 4 yang artinya, orang-orang yang menuduh perempuan yang suci atau terpelihara dengan mengatakan berzina, kemudian ia dapat mengemukakan 4 orang saksi, deralah mereka 80 kali. Quran surah An-Nur ayat 4. Kita bisa saja menuduh orang tersebut melakukan zina apabila kita memenuhi syarat tuduhan yang mewajibkan dera 80 kali ini. Yang pertama, syaratnya keadaan yang menuduh sudah baligh, berakal, dan bukan ibu atau bapak atau nenek dari yang dituduh. Yang kedua, syaratnya ialah keadaan yang tertuduh orang Islam, sudah baligh, berakal, dan terpelihara atau orang baik-baik. Yang ketiga, syaratnya ialah pelakunya mengetahui hukum. Baiklah, saya akan membahas tentang cara menggugurkan hukum dera menuduh zina. Gugurnya hukum tuduhan dari yang menuduh dengan 3 jalan, yaitu 1. Mengemukakan saksi 4 orang, menerangkan bahwasannya yang tertuduh itu betul-betul berzina. Yang kedua, dimaafkan oleh yang dituduh. Yang ketiga, orang yang menuduh istrinya berzina dapat ia terlepas dari hukuman qazaf dengan jalan li'an. Jalan li'an di sini yaitu adalah sumpah seorang suami untuk meneguhkan tuduhannya bahwasanya istrinya telah berzina dengan laki-laki lain. Sumpah itu dilakukan suami karena istrinya telah menyanggah tuduhan suami itu, sementara suami itu sendiri tidak memiliki bukti-bukti atas tuduhan zina. Kemudian cara menghindari perzinaan, yaitu pertama, menjauhlah dari tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton film porno, ataupun membaca buku-buku yang dalamnya terdapat konten pornografi. Mendekati hal-hal yang menjurus kepada zina. Memilih teman bergaul yang saleh dan tidak suka mengunjungi tempat-tempat maksiat, sebab teman yang saleh akan menebarkan kebaikan kepada temannya, serta selalu mengingatkan tentang bahaya perzinaan.
belajar ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis-majelis taklim, membaca buku-buku keislaman secara spesifik, mengingatkan pembacanya mengenai bahayanya perzinaan. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan merenungi tafsirannya serta mengindahkan sabda-sabda Nabi. Kemudian mendengarkan nasihat ulama tentang pentingnya menjauhi segala macam dosa termasuk berzina dan mendekati zina. Serta melakukan perbuatan hal-hal yang positif sehingga kita terhindar dari pikiran-pikiran untuk melakukan atau berbuat zina.